Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada hari ini Ibu dapat berjumpa lagi dengan teman-teman yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Nah, kenapa sih Ibu bilang teman-teman yang ada di sekolah? Karena mulai hari ini ada beberapa teman-teman kita yang sudah mulai melakukan pembelajaran secara terbatas di sekolah, atau lebih dikenal dengan PTMT. Kemudian Ibu selanjutnya ingin bertanya nih kepada teman-teman semua, baik yang di sekolah maupun yang di rumah. Bagaimana kabarnya hari ini semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, Ibu pun tidak henti-hentinya selalu mengingatkan teman-teman semua, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik ketika di sekolah maupun saat di rumah. Oke, pada hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit materi, yaitu mengenai disiplin diri adalah kunci menuju kesuksesan. Nah, di masa pandemi corona saat ini tentunya bukan hal yang mudah untuk semua orang melakukan penyesuaian diri di dalam hidupnya. Karena di masa pandemi corona saat ini kehidupan pun berubah, yaitu kita yang tadinya tidak menggunakan masker kemanapun kita bepergian, sekarang kita harus menggunakan masker dimanapun kita berada. Nah, apabila kita tidak melakukan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan, kita dapat terserang virus COVID-19 ini. Nah, sebisa mungkin kita pun harus disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dimanapun kita berada, baik ketika memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kemudian, dalam dunia pendidikan, di masa pandemi corona saat ini pun ada beberapa perubahan-perubahan yang terjadi. Yang tadinya teman-teman belajar di sekolah, kemudian saat ini melakukan pembelajaran secara jauh ya, melalui daring gitu ya. Kemudian ada pun teman-teman saat ini sudah mulai melakukan pembelajaran secara terbatas. Itu adalah dampak dari pandemi COVID-19 ini, adanya penyesuaian di dalam pembelajaran. Kemudian ketika kita melakukan penyesuaian diri dalam hal kita belajar di masa pandemi corona saat ini, sebisa mungkin kita harus mampu mengatur waktu yang kita miliki agar kehidupan kita pun menjadi disiplin. Nah, jangan sampai pandemi corona saat ini menjadikan diri teman-teman nyaman ya dengan keadaan ini, sehingga teman-teman bermalas-malasan dalam melakukan tugas atau mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Sebisa mungkin teman-teman harus melakukan penyesuaian diri ketika teman-teman belajar di rumah maupun belajar di sekolah secara terbatas. Nah, jangan sampai pula pandemi corona saat ini menghambat kesuksesan dari teman-teman tersendiri. Nah, dari tadi Ibu berbicara tentang disiplin. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sedikit lupa akan pengertian disiplin tersendiri. Nah, Ibu akan jelaskan kembali apa sih itu disiplin. Disiplin adalah suatu ketaatan atau patuhan seseorang terhadap peraturan-peraturan tertentu. Nah, tanpa adanya paksaan dari orang tersebut pun melakukan ketaatan tersebut dengan adanya dorongan dalam diri seseorang itu dan kesadaran di dalam dirinya untuk melakukan ketaatan tersebut. Nah, mungkin ada yang juga bertanya-tanya, kenapa sih kita harus disiplin, Bu? Karena di dalam Islam tersendiri pun sudah melakukan disiplin itu sejak lama, baik ketika melakukan ibadah, ketika sholat maupun puasa. Tentunya hal tersebut harus sesuai dengan jadwal dan waktunya. Apabila kita puasa tidak sesuai dengan waktunya, kita berbuka, maka puasa kita tidak diterima. Begitupun dengan sholat yang kita laksanakan, jika belum waktunya, tentu akan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebaiknya kita pun harus menerapkan disiplin ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, teman-teman, di SMP ITI Arafah pun terdapat loh budaya-budaya disiplin yang sudah lama diterapkan, seperti halnya budaya TSP. Apa ayo TSP? Ada yang masih ingat gak tentang budaya tersebut? Nah, TSP ini sebelumnya pernah diberikan pada saat materi MPLS oleh Pak Hilman. Mungkin kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang sudah lupa tentang budaya ini harap diingat kembali ya. Nah, TSP yang T-nya adalah tahan buang sampah sembarangan.
Nah, di sini sebisa mungkin teman-teman jangan sampai nih membuang sampah tidak pada tempatnya, membuang sampah sembarangan, cuek, dan tak acuh gitu ya. Ketika teman-teman jajan mungkin, jangan sampai sampahnya itu berserakan di mana-mana. Yang S adalah simpan sampah pada tempatnya. Sebisa mungkin ketika teman-teman makan maupun minum, teman-teman membuang sampah yang teman-teman miliki pada tempatnya. Jangan dibuang di kolong meja ataupun tempat yang lainnya. Kemudian yang terakhir, pungut sampah insya Allah sedekah. Nah, apabila teman-teman melihat sampah namun bukan milik teman-teman, nah teman-teman jangan hitungan terhadap sesuatu yang bukan milik teman-teman. Apabila hal tersebut baik dilakukan, lakukanlah ya. Apabila hal tersebut atau sampah tersebut bukan milik teman-teman nih, sebisa mungkin sampah tersebut teman-teman ambil dan taruh di tempat sampah. Insya Allah nih, apabila teman-teman melakukan itu, insya Allah berkah bagi diri teman-teman tersendiri. Kemudian ada budaya yang kedua, yaitu budaya bebas Kobima. Ada yang masih ingat gak tentang budaya yang kedua ini? Apa yo? Nah, mungkin Ibu ingatkan kembali nih, bebas Kobima adalah suatu budaya apabila teman-teman melihat nih berantakan, harap rapihkan. Terus apabila basah, harap keringkan. Apabila kotor, harap dibersihkan. Kemudian yang selanjutnya, apabila teman-teman melihat hal yang miring, harap luruskan. Kemudian yang terakhir, apabila melihat hal-hal yang bahaya, kemudian teman-teman harap amankan terlebih dahulu. Nah, itu adalah budaya bebas Kobima ya. Kemudian yang terakhir ada budaya 5S. Nah, budaya ini biasanya teman-teman sering dengar juga sewaktu di SD mungkin ya, ada gurunya sudah menerapkan budaya ini semasa di SD. 5S adalah budaya senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ya, betul sekali. Bagi teman-teman yang masih ingat, alhamdulillah ya, Ibu harap teman-teman menerapkannya nih dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun saat ini pembelajarannya itu secara terbatas ya, melakukan tatap muka dan juga pembelajaran di sekolah itu secara terbatas. Namun jangan sampai teman-teman melupakan budaya 5S ini ketika bertemu dengan guru, teman-teman di sekolah, maupun ketemu ibu mungkin di rumah ya ketika pulang sekolah. Jangan sampai budaya tersebut hilang meskipun teman-teman hanya belajarnya dari rumah, tidak belajar di sekolah. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang ingin menerapkan disiplin di dalam dirinya, namun seringkali berpikir bahwasanya sulit Bu menerapkannya. Nah, itu belum tentu kan, itu adalah pikiran-pikiran ataupun sugesti yang ada di diri dalam diri teman-teman tersendiri. Itu hanya pikiran teman-teman tersendiri, belum tentu hal tersebut terjadi ya. Makanya oleh sebab itu sebaiknya teman-teman coba terlebih dahulu, kemudian teman-teman lihat hasilnya apakah ada perubahan setelah teman-teman mencoba untuk berdisiplin di dalam kehidupan teman-teman. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang mengalami kesulitan selama masa pandemi corona saat ini, kesulitan dalam hal belajar tentunya ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang nilainya turun, semangat belajarnya rendah selama pandemi ini ya. Coba teman-teman evaluasi lagi, apakah yang menjadi dasar tersebut? Apakah teman-teman terlalu santai ketika belajar, ataukah teman-teman terlalu asik bermain game, atau faktor-faktor yang lainnya? Coba teman-teman cari sebisa mungkin ya. Nah, teman-teman cari, kemudian teman-teman evaluasi dan perbaiki. Semoga dengan cara tersebut teman-teman dapat memaksimalkan nih prestasi teman-teman sehingga teman-teman mampu lebih disiplin lagi ketika belajar dan dapat mencapai kesuksesan yang teman-teman inginkan. Nah, berikut Ibu memiliki tips dan saran bagaimana caranya kita dapat hidup disiplin. Yang pertama, sebisa mungkin kita jangan memiliki pikiran-pikiran yang negatif ataupun sugesti-sugesti yang negatif bahwasanya diri kita itu tidak bisa melakukan hal tersebut, diri kita itu merasa lemah, diri kita itu merasa bahwasanya saya sulit nih karena kurang memahami pelajaran tersebut. Nah, teman-teman coba lagi cari di YouTube ketika pembelajaran itu terlewat mungkin saat Zoom meeting ataupun Google Meet ya. Nah, teman-teman berusaha lagi, jangan sampai teman-teman memiliki pemikiran yang negatif ataupun sugesti yang negatif. Kemudian yang selanjutnya teman-teman dapat membuat agenda harian ataupun jadwal harian. Nah, teman-teman dapat menyusun nih kegiatan apa saja yang harus dilakukan dan yang kegiatan yang tidak harus dilakukan.
Teman-teman dapat memilih nih prioritas mana yang harus didahulukan dan yang tidak. Teman-teman dapat menuliskan jadwal harian dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, kemudian yang ketiga, cara selanjutnya adalah teman-teman dapat membuat to-do list. Nah, dalam list tersebut teman-teman tuliskan tugas apa saja sih yang harus diselesaikan, baik tugas di rumah maupun tugas di sekolah. Nah, tugas-tugas tersebut teman-teman tuliskan apa saja, kemudian tanggal berapa deadline-nya. Nah, setelah itu apabila teman-teman sudah kerjakan, teman-teman beri tanda checklist ataupun beri tanda yang lainnya bahwasanya tugas tersebut telah terselesaikan. Nah, kemudian selanjutnya teman-teman diharapkan lebih rajin lagi dalam beribadah. Kenapa Bu harus lebih rajin lagi dalam beribadah? Nah, karena dengan kita lebih dekat dengan Allah, sebisa mungkin apapun yang kita inginkan itu akan dimudahkan olehnya. Jalan kita, cita-cita kita, sebisa mungkin kita membujuk Sang Pencipta, barulah kita dapat memperoleh apa yang kita inginkan. Hal tersebut dapat terlaksana tentunya dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan yang terakhir adalah kerja tuntas. Sebisa mungkin apabila teman-teman diberikan tugas oleh guru, kerjakanlah tugas tersebut dengan maksimal, dengan kekuatan maksimal yang dimiliki oleh teman-teman. Dengan hal tersebut, bahwasanya teman-teman akan memperoleh nilai yang maksimal pula. Cita-cita teman-teman pun akan tercapai karena usaha teman-teman pun sudah maksimal. Seperti itu ya. Jadi teman-teman bisa mungkin menerapkan hal tersebut. Apabila hal tersebut sudah dilakukan selama seminggu, tentunya akan menjadi suatu kebiasaan ataupun habit di dalam diri teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian materi dari Ibu. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.